dan tidak menyebabkan banjir. Karena fungsi yang berubah inilah menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan air tidak memiliki jalan lagi. Sehingga dia memilih jalannya sendiri dan memberikan kita pelajaran untuk merefleksi ke depan ini agar tidak mengalami kasus-kasus yang lebih parah lagi. Demikian kira-kira. Baik, itu dari sektor tata ruang yang Anda pelajari, itu yang menjadi perhatian dan yang dikhawatirkan. Baik, tapi yang dari Anda cermati, apakah peristiwa banjir besar yang terjadi di Bali ini hanya soal limpahan air hujan saja, berdasarkan tata ruang di Bali misalnya? Iya, karena penyebab ini memang limpahan air hujan utamanya. Kalau tidak ada limpahan air hujan, tidak terjadi banjir, karena kecuali memang ada banjir musiman. Artinya musim penghujan yang seperti saya katakan tadi, durasinya panjang, intensitasnya tinggi. Kali ini memang menurut laporan BMKG itu intensitasnya di luar batas, katakanlah begitu. Tetapi saya tidak yakin menyebabkan bahwa kambing hitamnya itu karena hujan. Kalau saya berpikir ada kesalahan kita, manusia lah yang salah karena mengatur tata ruang, mengatur peraturan, kemudian mengimplementasikan, kemudian kebersihan, sampah dan lain-lain itu menjadi satu terakumulasi menyebabkan banjir. Jadi banjir tadi itu menunjukkan kepada kita secara holistik berbagai masalah yang terjadi di Bali akibat banjir ini. Kemudian tadi ada katakan limpahan hujan menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab banjir besar terjadi di Bali. Lalu apakah pembangunan yang cukup masif di Bali ini juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir, dan bagaimana tata ruang pembangunan di Bali sesuai dengan yang Anda cermati, Prof? Iya, saya ingin perbaiki sedikit pernyataan saya tentang limpasan air hujan dari hulu itu. Kan ada berbagai perubahan fungsi tata ruang di daerah hulu. Ya, jadi permukaannya ini tidak lagi mampu menyerap air, sehingga dia langsung keluar turun ke daerah dataran. Itu yang saya maksud ke dia. Prof Rumawan, sebentar kita tahan dulu, Prof. Kita akan melihat bersama bagaimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini sedang menyapa sejumlah warga yang menjadi korban banjir yang cukup besar yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Saat ini Presiden berbincang dengan sejumlah warga. Dia bangunin. Iya, saya baru-baru. Pagi-pagi. Iya, pagi. Kamar air sudah di kamar, dia yang bangunin, kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong. Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, nama kentuan ya. Waduh. Kok Pak Teddy terus? Berdua Pak ya. Aduh. Mamit, alur mamit. Franky, sudah Bapak. Salut ya. Mana Bapak sudah? Ketika kehidupan kesejahteraan mulai meningkat, orang butuh rekreasi. Dan yang paling sekarang menjadi musim buat anak-anak muda atau keluarga muda itu adalah glamping. Jadi di daerah hulu banyak dibangun tempat-tempat seperti itu, termasuk juga bangunan-bangunan yang bentuknya masif seperti villa. Itu menyebabkan bahwa di Jemberana sekarang ini luas wilayahnya tidak terlalu padat seperti di Kota Denpasar, permukimannya kita katakan begitu, atau peruntukannya masih luas atau terbuka, tetapi kenapa banjir? Itu pertanyaan. Itu berarti ada penggundulan hutan. Sengaja atau tidak, saya tidak tahu, dan mereka kapok atau tidak, karena 3 tahun yang lalu juga sudah terjadi banjir di Jemberana. Dan sekarang ini juga banjir ikut. Nah, ini kan ada dua konteks yang kita lihat. Satu di Jemberana yang tidak padat, tapi banjir. Satu lagi di Denpasar yang padat, banjir. Dan air kan tidak datang dari Denpasar, air datang dari hulu seperti kata saya tadi. Itu berpusat dari hulu itu dari Kabupaten Tabanan, Gianyar, Bangli.
3 kabupaten itu menyerbu airnya ke bawah. Nah, sehingga dengan demikian ini juga terhalang di beberapa tempat, misalkan masuk Ubud itu sudah banyak luar biasa pembangunannya, pembangunan fisik, bahkan sampai memanfaatkan pinggir-pinggir sungai. Beberapa pinggir sungai sudah tidak lagi menggunakan aturan daerah aliran sungai yang harus memiliki jalan inspeksi. Sungai malah menjadi titik orientasi estetika, sehingga bangunan-bangunan banyak menjorok memanfaatkan sungai. Sempadan pun juga dilabrak. Nah, artinya dengan demikian tertib pembangunan ini menjadi sebuah prioritas penting ke depan untuk Bali, kita katakan, apalagi ini soal pariwisata. Belum lagi hal-hal lain yang banyak membangun di tebing-tebing untuk fasilitas kepariwisataan. Terbangun dan mengambil wilayah di seluruh Bali, tidak hanya di Bali Selatan, tetapi sudah mulai merambah Bali Timur, Bali Utara, itu berakibat juga kepada pendukung pariwisata yang dibutuhkan. Misalkan gudang transportasi, karyawan, kemudian rumah makan, rumah kos, kemudian restoran, sampai rekreasi yang namanya klub, beach club terbangun. Itu luar biasa. Di luar dugaan kita, Bali memiliki berbagai fasilitas yang memangsa lahan. Dan ketika lahan-lahan yang terbuka untuk alasan higienis dan estetika, tidak lagi dalam bentuk garden, dalam bentuk taman atau pohon, tetapi juga sudah di paving, sudah diperkeras dengan beton dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, ruang-ruang terbuka itu tidak bisa menyerap air. Dan itu tidak menambah. Dia keluar memenuhi jalan dan sampai akhirnya mencari jalan keluarnya sendiri dan mendarat di sungai dan mengalir ke muara. Dan inilah yang kita alami sekarang itu adalah banjir ini yang terjadi karena Oke, Prof Lumawan, sebentar kami akan lihat informasi terbaru. Ini adalah Presiden Prabowo yang tengah menyapa warga di Denpasar, Bali yang menjadi lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Nanti yang pengambilan barang. Pak dari Bali, Pak. Pak dari Bali, Pak. Tolong sangat dikit, Pak. Jangan dorong. Belum ditangkap saya, Pak. Saat ini mobil dari Presiden Prabowo Subianto telah mulai kembali berjalan. Lain yang menjadi lokasi terdampak banjir yang cukup parah yang terjadi di wilayah Bali, ada beberapa lokasi yang akan menjadi titik tinjauan Presiden. Di antaranya adalah pasar, bangunan yang terdampak banjir maksud kami, serta ada beberapa wilayah pengungsian yang ditempati saat ini oleh lebih dari 300 warga yang terdampak banjir di Bali. Sementara itu, saudara, di beberapa lokasi pembersihan masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dibantu dengan masyarakat setempat agar seluruh aktivitas warga dapat dilakukan dengan normal kembali seperti sedia kala, terutama tidak hanya di ruas-ruas jalan yang memang informasi yang kami dapatkan sudah kembali dapat dilalui oleh tidak hanya kendaraan roda 2, tetapi juga kendaraan roda 4. Dan aktivitas jual beli di pasar juga sudah mulai berangsur normal, tapi belum keseluruhan bagian dalam pasar yang dapat digunakan atau dioperasionalkan secara keseluruhan. Sehingga beberapa pedagang, termasuk tadi pedagang di Pasar Badung Bali yang lapaknya masih terendam sisa-sisa lumpur,
harus berjualan di pinggir jalan di sekitar Pasar Badung, Bali. Dan saat ini Presiden sudah meninggalkan Pasar Kumbasari di wilayah Denpasar, Bali dan akan menuju ke sejumlah titik lainnya yang terdampak banjir serta direncanakan akan menuju ke titik-titik yang menjadi lokasi pengungsian warga. Kita lihat bersama Presiden masih menyapa warga sepanjang perjalanannya menuju ke Jalan Sulawesi. Informasi yang kami dapatkan yang baru saja bertolak dari Pasar Kumbasari di wilayah Denpasar, Bali. Presiden akan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir yang cukup besar yang terjadi beberapa hari lalu. Sebelumnya kami juga mendapatkan informasi dan juga dari visual yang terlihat ada beberapa bangunan yang rusak begitu dan ada lumpur serta ranting pohon yang menghalangi ruas jalan utama di sana. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengunjungi korban banjir di wilayah Bali akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mau masih single hari gini? Cepetan ada yang nolong. Ada dibawa penolong sebetulnya itu bagaimana nasibnya? Udah ada ambruk semua nggak ada. Ada diangkat tangannya. Ini memeknya ini airnya diambil sama masnya. Hasilnya. Mati. Cuma barang-barangnya aja. Barang-barang boleh dibeli, biarin aja dah. Udah kadung bagaimana? Udah ada apapun, udah ada satu pun udah habis semua, koper apapun udah habis semua, dilarikan air, biarin kan apa bila penting saya selamat gitu, selamat saya itu nggak apa-apa, udah belum terjadi bagaimana, biarin, saya sakit kayak gini. Digendong saya, dibawa lari ke sana ke Gerenceng saya, digendong saya. Udah digendong nggak kuat jalan Pak kakinya. Masuk dulu. Ya setrum udah 5 tahun udah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma jualan kopi sana ngacung kayak gajah kecil itu. Terus sekarang bagaimana udah modalnya udah habis, bagaimana? Diam aja dulu. Ya, nanti kita bantu ya. Ya kasih Pak ya. Kasih banyak. Kasih. Jualan apa ya? Sama jualan kopi juga. Jalan-jalan. Mau buka apa? Mau buka warung? Ini buka warung udah habis dilarikan air udah warungnya. Udah dihabisin sama air di dari luar. Mau buka warung lagi tuh? Lagi.
Ya udah nanti kita bantu semuanya. Baik-baik Bu ya. Terima kasih Pak. Dari kampung Jawon, Pak, dari Kurang laporan. Ya. Sudah berapa lama di sini? saya dari akhir Pak. Dari akhir Pak. Orang asli sini Saya ya? asli, Pak. Waduh, iya, iya. Ini ke utara yang Pak. Iya, utara. Naiknya mendadak. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini berkunjung ke Bali setelah melakukan lawatan ke Qatar dan juga Abu Dhabi. Visual yang Anda saksikan, saudara, ini merupakan visual terkini di mana Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan warga yang terdampak atau juga terimbas banjir. Saudara, ada beberapa titik yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.